Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Guru Rumi ingin memberi tutorial tentang materi tematik kelas 3, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Ya, tolong dibuka bukunya halaman 95. Ayo membaca. Hari ini Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkat beban, juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apa anak-anak yang dimaksud alat transportasi? Alat transportasi itu adalah nama lainnya alat perhubungan, ya. Jadi atau disebut juga alat pengangkut. Misalkan kayak mobil, sepeda, itu juga alat transportasi. Ada alat transportasi laut, ya. Jadi kuda itu termasuk alat transportasi darat zaman dahulu. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kita baca dongengnya di dalam hati yuk. Ya. Nih Bumi baca dongeng yang judulnya adalah Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban. Pengarangnya adalah Aisyah. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledainya dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia terjatuh ke tanah dan mati. Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh, keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban, ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Jadi anak-anak, dari cerita dongeng tadi, di sini ada tokoh atau pelaku, yaitu tokohnya keledai dan kuda. Ada tokoh yang baik atau protagonis, yaitu keledai, dan tokoh yang antagonis atau yang jelek itu kuda. Kalau bisa kita ambil amanah dari cerita tadi, itu adalah kalau kita dimintai bantuan, harus kita bantu, karena itu nanti imbasnya akan
kembali kepada kita. Coba bayangkan anak-anak, seandainya tadi kuda mau menolong keledai, mungkin keledainya tidak mati, sehingga kuda sendiri itu akan tidak terbebani dari beban yang dibawa oleh keledai. Dan susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia ini ya. Ini ada kata-kata acak, ada kamu, bantuan, membutuhkan, bantulah maka orang terbantu akan juga yang. Karena ini yang huruf besarnya ada di kata bantulah, ya, huruf besar awal, sehingga bantulah ini menjadi awal kata di sebuah kalimat ini ya. Jadi kita susun di sini ya, ini bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ya, itu pesan moralnya ya, atau amanat dari cerita. Lanjut di halaman 98. Ayo berkreasi, jadi buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Jadi di sini kita menggambar ya, menggambar keledai dan gambar kuda, yang mana beban keledai lebih berat dari beban kuda. Padahal keledai itu hewannya adalah lebih kecil dari kuda. Kemudian digambar di sini keledainya itu sakit, ya sakit. Di sini kudanya tidak mau, maksudnya bebannya tetap sedikit. Akhirnya digambar di sini keledainya mati. Kemudian kudanya tetap membawa beban yang sedikit. Gambar di sini kudanya membawa beban yang berat, yang beban yang dibawa keledai itu dibawa kuda sama. Keledai yang sudah mati itu juga dibawa oleh kuda. Jadi kudanya itu merasa menyesal karena tidak mau menolong. Ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula sifat orang dalam suatu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Jadi kalian tulis ya di kotak yang kosong ini sifat dari tetangga kalian. Di sini penolong, siapakah tetangga kalian yang punya sifat penolong, jadi suka menolong orang lain. Kemudian di sini tulis nama tetanggamu, orang yang sifatnya dermawan. Apa dermawan itu? Dermawan adalah suka memberi, ya, maksudnya orangnya tidak pelit. Kemudian yang kotak yang ketiga, tulis nama tetanggamu, orangnya yang ramah. Di kotak yang keempat, tulis nama tetanggamu yang penyayang binatang, maksudnya memelihara binatang. Kemudian tulis nama tetanggamu, orangnya yang lucu. Kemudian di halaman 101, ayo bermain peran. Peragakan sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Apa pantomim itu? Adalah suatu pentas tapi yang mengekspresikan bisa wajah atau gerak tubuh yang bisa menceritakan ada apa maksud dibalik gerakan itu, ya.
Misalnya orangnya lucu, bisa kita tirukan dengan gerak pantomim. Lanjut di halaman 102. Ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Ayo kita bantu ya Benny menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama masalahnya adalah di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapakah jumlah domba dalam kandang? Nah, dalam semua kandang maksudnya ya. Jadi di sini tadinya adalah kotak kosong. Karena kandangnya 6, kita buat ruangan 6 ya, seperti ini. Kemudian setiap ruangan ini kita isi domba sebanyak 10. Berarti itu maksudnya 6 kali 10 ya. Karena ini kalau digambar domba kan tidak mencukupi, coba kita ganti saja gambarnya pakai lingkaran ya. Di sini 10, 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 6 kali 10 itu kita hitung ya. Ini kan 10. Dan ditambah lagi 10, 20, ditambah lagi 10, 30, ditambah lagi 10, 40, ditambah lagi 10, 50, ditambah lagi 10, 60. Jadi jawabannya 60. Kemudian masalah yang kedua, tiap kandang sesak, jadi penuh ya dengan domba karena luas kandangnya tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi. Tadi jumlah kandangnya 6 kan, sehingga jumlah kandangnya sekarang dirubah menjadi 10. Sehingga kalau 10, berapa isi domba di dalam kandang? Karena tadi 60 ya. 60 ini coba ya, tadi 60 kan ada 6 kandang, setiap kandang 10-10. Kalau dirubah kan otomatis menambahi 4 kandang. Nah, 4 kandang kita ambilkan domba-domba yang dari ini kita ambil ya. Kalau misalkan 4 itu kita ambilkan dari sini 1, sini 1, sini 1, 1, di sini masih belum ya. Berarti kita pindah-pindah itu sampai terisi jumlahnya sama. Ternyata hasilnya itu tiap kandang berisi 6 ya, jumlah kandangnya 10 berarti isinya 6. Berarti 10 kali 6 hasilnya 60 juga ya. Berarti di C sini 6 kali 10 sama saja dengan 10 kali 6. Coba sekarang masalah yang kedua. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Nah, kita lanjut di halaman 104. Di sini kita buat kandang sebanyak 9. Diisi 88. Nah, kalau kita jumlah ternyata jumlahnya ada 72. Di sini ditulis 9 kali 8 72. Seandainya ternyata kandang itu ada 1 kandang yang rusak, kandang sapinya yang bisa digunakan hanya 8 karena rusak ya. Sehingga 1 kandang tadi kan 9 awalnya ya, dipindah isinya. Nah, dipindah ke sini ternyata setelah dibuat kandang 5, isinya berubah menjadi 9 tiap kandang ya. Jadi 9 kali 8 sama saja jumlahnya dengan
8 kali 9. Permasalahan ketiga, Paman Beni berternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Jadi kita buat kotak-kotak sebanyak 10, ibaratnya kandangnya kita isi 8. Setelah 8 ini kita jumlah sebanyak 10 kali ya, 8 ditambah 8 tambah 8 sampai 10 kali itu ternyata hasilnya adalah 80. Kemudian 2 kandang rusak. Tadi kandangnya 10 karena rusak 2 sehingga kandangnya kan berubah menjadi 8. Nah, kita buat kandang sebanyak 8. Tadi kandangnya 10, isinya 8. Nah, kalau kandangnya 8, isinya berapa anak? Tentunya isinya kan 10. Ya. Hasilnya sama saja 80. Jadi di sini tulisi 10 kali 8 sama saja 8 kali 10. Lanjut ke permasalahan yang keempat. Nenek Udin bisa membuat telur asin. Hari ini telur asinnya sudah jadi. Ia ingin membagikannya kepada semua cucunya. Cucu Nenek Udin ada 6. Jika tiap cucu mendapat 4 telur asin, berapakah jumlah telur asin yang dibagikan? Kita buat ini wadah 6 wadah yang mana setiap wadah itu diisi telur asin 4. 4 ditambah 4 tambah 4 sebanyak 6 kali. Sama saja artinya adalah 6 kali 4. Setelah dihitung itu hasilnya 24. Kemudian seandainya ada 2 cucu nenek yang tidak suka telur asin, nenek membagikan telur asin mereka sama banyak kepada cucu-cucu yang lain. Jadi tadi cucunya kan 6. Sekarang karena yang 2 tidak mau, akhirnya telur asin ini diberikan hanya kepada 4 anak. Nah, karena 4 anak kita buat 4 wadah ya. Sehingga yang tadinya isinya 4, karena wadahnya tinggal 4, jadi isinya berubah menjadi 6. Nah, berarti 6 kali 4 sama saja artinya dengan 4 kali 6. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan hewan-hewan apa saja yang bisa diternakkan. Demikian untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.